Pernah nggak lo mikir, kenapa justru orang yang pergi tanpa penjelasan itu yang paling susah dilupakan? Bukan yang ribut, bukan yang drama, bukan yang nangis minta dimengerti, tapi yang diam, lalu pergi. Aneh ya, padahal dia nggak ngasih alasan, nggak nutup cerita, nggak berusaha menjelaskan apapun. Tapi justru itu yang bikin pikiran seorang wanita nggak pernah benar-benar tenang. Karena manusia bisa menerima luka, tapi tidak bisa menerima ketidakjelasan. Saat lo pergi tanpa penjelasan, yang tersisa di kepalanya bukan jawaban, tapi pertanyaan. Kurang apa gue? Salah gue di mana? Apa dia udah nemu yang lebih baik? Atau gue sebenarnya berarti tapi terlambat disadari? Dan disitulah masalahnya dimulai. Karena wanita tidak terikat oleh kata-kata terakhir. Dia terikat oleh cerita yang tidak selesai. Pria yang pergi sambil marah bisa dilupakan. Pria yang pergi sambil merendah bisa dilupakan. Tapi pria yang pergi dengan tenang, tanpa penjelasan, tanpa menoleh ke belakang, itu menghantui. Bukan karena dia kejam, bukan karena dia jahat, tapi karena dia tidak meninggalkan pegangan apapun untuk ditutup. Dan malam demi malam, saat semua suara reda, yang muncul bukan rindu romantis, melainkan rasa kehilangan yang tidak punya bentuk. Di video ini, gue gak bakal ngajarin lo buat manipulatif, gak ngajarin trik murahan, gak ngajarin drama tarik ulur. Tapi gue bakal jelasin apa yang sebenarnya terjadi di pikirannya saat seorang pria memilih pergi tanpa penjelasan. Dan kenapa justru sikap inilah yang membuat banyak wanita tidak pernah benar-benar move on. Kalau lo pria yang capek ngejar, capek menjelaskan diri ke orang yang gak mau ngerti, dan capek berusaha dipahami, video ini buat lo. Tenang, duduk, dengerin pelan-pelan. Karena kadang, diam dan pergi dengan martabat jauh lebih berbunyi daripada 1000 kata penjelasan. Poin 1, ketidakjelasan lebih menyiksa daripada penolakan. Yang paling menyakitkan bagi seorang wanita itu bukan ditinggalkan, tapi ditinggalkan tanpa jawaban. Ditolak masih bisa diterima, dibohongi masih bisa dibenci, diselingkuhi masih bisa dibenci dan dilupakan. Tapi ketika lo pergi tanpa penjelasan, lo meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Ruang kosong di pikirannya, dan pikiran manusia benci ruang kosong. Saat lo nggak bilang apa-apa, otaknya otomatis bekerja mencari penjelasan sendiri. Dia mulai mengulang setiap chat, setiap nada bicara, setiap momen kecil yang dulu dianggap sepele. Waktu itu gue salah ngomong gak ya? Apa gue terlalu dingin? Atau justru terlalu nempel? Atau dia sebenarnya masih peduli tapi capek? Dan di titik ini lo mungkin udah tenang. Lo mungkin udah fokus ke hidup lo sendiri. Tapi di kepalanya lo belum pergi. Karena yang pergi itu fisik lo, bukan kehadiran mental lo. Pria yang memberi penjelasan lengkap justru memudahkan dia menutup cerita. Oke, ternyata begini. Ya udahlah, emang gak cocok. Tapi pria yang pergi tanpa penjelasan, dia tidak memberi akhir. Dan selama tidak ada akhir, cerita itu terus diputar ulang di pikirannya. Itulah kenapa banyak wanita bilang, gue udah gak cinta tapi entah kenapa masih kepikiran. Bukan karena masih sayang, tapi karena otaknya belum bisa merapikan luka itu. Lo harus paham satu hal penting. Wanita emosionalnya kuat, tapi pikirannya sangat sensitif terhadap makna. Ketika lo nggak memberi makna apapun atas kepergian lo, dia terpaksa menciptakan makna sendiri. Dan seringkali makna yang dia ciptakan justru berarti dia orang berharga. Berarti gue kehilangan sesuatu yang penting. Berarti ada sesuatu tentang dia yang belum gue pahami. Tanpa sadar, posisi lo naik. Bukan karena lo sok jual mahal, bukan karena lo manipulatif. Tapi karena lo tidak merendahkan diri dengan penjelasan berlebihan, lo tidak memohon untuk dimengerti, lo tidak minta dimaklumi, lo tidak memaksa dia setuju, lo hanya pergi dengan tenang. Dan ketenangan itulah yang bikin dia gelisah. Karena wanita bisa berdamai dengan konflik, tapi sulit berdamai dengan pria yang pergi tanpa kegaduhan. Disitulah benih rindu mulai tumbuh. Bukan rindu romantis, tapi rindu pada sosok yang tidak bisa dia kontrol, tidak bisa dia baca, dan tidak bisa dia pahami sepenuhnya. Dan semakin dia mencoba melupakan, semakin sering nama lo muncul di kepalanya. Bukan karena lo ngejar, bukan karena lo muncul lagi, tapi karena lo meninggalkan jejak tanpa penjelasan. Poin 2. Saat kamu pergi tenang, kontrol berpindah ke dirimu. Kebanyakan pria salah paham soal kehilangan. Mereka mikir, kalau gue pergi, dia bakal lupa. Padahal yang sebenarnya terjadi justru kebalikannya. Saat lo pergi dengan emosi, marah, nyindir, curhat panjang, minta kejelasan, lo masih memberi kendali ke dia. Karena selama lo bereaksi, artinya emosi lo masih bisa dia sentuh. Tapi ketika lo pergi tanpa drama, tanpa penjelasan panjang, tanpa pembelaan diri,
tanpa minta dipahami, disitulah kendali berpindah tangan. Awalnya dia merasa menang. Dia pergi juga. Ya udah, paling juga nanti balik. Tapi hari berlalu. Lo nggak muncul, lo nggak nyapa, lo nggak ngecek story, lo nggak bereaksi. Dan di titik ini, otak wanita mulai kehilangan pijakan. Karena selama ini, dia terbiasa jadi pusat reaksi. Kalau dia dingin, lo ngejar. Kalau dia cuek, lo gelisah. Kalau dia menjauh, lo panik. Tapi sekarang, lo diam dengan tenang. Dan itu bikin pikirannya kacau. Bukan karena dia cinta mendadak, tapi karena pola lama rusak. Wanita sangat peka terhadap perubahan dinamika. Dia bisa merasakan ketika seseorang tidak lagi membutuhkan validasi darinya. Dan kebutuhan itu, selama ini adalah sumber kekuatan dia. Begitu kebutuhan itu hilang, dia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Kenapa dia nggak ngejar? Kenapa dia bisa tenang? Kenapa dia nggak butuh gue lagi? Bukan lo yang kehilangan dia, tapi dia yang kehilangan posisi dominan. Dan saat posisi itu hilang, muncul satu perasaan yang sangat mengganggu bagi wanita. Rasa tidak relevan. Dia sudah mulai bertanya-tanya, bukan tentang lo, tapi tentang dirinya di mata lo. Apakah gue masih berarti? Apakah gue masih spesial? Atau ternyata gue biasa aja? Disinilah ego wanita mulai terusik. Bukan ego sombong, tapi ego emosional. Keinginan untuk tetap penting di hidup seseorang. Dan lo, dengan pergi tenang, tanpa drama, tanpa menyalahkan, tanpa memohon, lo mengirim satu pesan kuat tanpa kata. Gue bisa hidup baik-baik tanpa lo. Pesan ini tidak diucapkan, tapi dirasakan. Dan pesan yang dirasakan jauh lebih kuat daripada yang diucapkan. Karena kalau lo bilang, aku bisa hidup tanpa kamu, itu terdengar defensif. Tapi ketika lo benar-benar hidup tanpa dia, itu terasa nyata. Hari demi hari, ketenangan lo justru jadi beban di pikirannya. Bukan karena lo jahat, tapi karena lo dewasa secara emosional. Pria berwibawa tidak perlu menjelaskan kepergiannya. Karena hidupnya sendiri sudah cukup menjadi penjelasan. Dan saat dia menyadari itu, satu hal mulai tumbuh diam-diam. Takut kehilangan sesuatu yang bernilai. Bukan karena lo memaksa, tapi karena lo tidak lagi bisa dia kendalikan. Poin 3. Saat kamu menghilang dengan tenang, dia mulai membandingkan semua orang denganmu. Ada satu fase yang pasti terjadi setelah lo pergi tanpa penjelasan dan tanpa drama. Fase ini nggak langsung kelihatan, tapi efeknya pelan dalam dan nyiksa pikirannya. Namanya fase perbandingan diam-diam. Di awal dia mungkin merasa bebas, merasa lega, merasa akhirnya nggak ada tekanan. Tapi setelah euforia itu habis, hidup mulai berjalan normal lagi. Dia ketemu orang baru, ngobrol sama pria lain, dapat perhatian, dapat chat, dapat tawa. Dan disinilah masalahnya dimulai. Karena semua itu terasa kosong. Bukan karena pria-pria itu buruk, tapi karena standar emosionalnya sudah terlanjur naik saat bersama lo. Tanpa sadar, lo pernah memberi sesuatu yang jarang. Ketenangan, kehadiran tanpa memaksa, rasa aman tanpa mengekang. Dan ironisnya, dia baru menyadari nilainya setelah lo pergi. Setiap pria baru mulai terasa kurang. Kurang dewasa, kurang stabil, kurang tenang, atau justru terlalu mengejar. Dan di titik ini, pikirannya mulai berkhianat pada logikanya sendiri. Dia bilang ke dirinya, dia biasa aja kok. Tapi hatinya diam-diam membantah. Kenapa nggak ada yang kayak dia? Setiap percakapan yang dangkal, setiap respons yang terlalu cepat, setiap drama kecil, semuanya dibandingkan dengan cara lo dulu bersikap. Dan perbandingan ini kejam, karena lo tidak hadir untuk diperbaiki. Lo hanya hadir sebagai bayangan ideal. Inilah kenapa pria yang pergi dengan tenang lebih sulit dilupakan daripada pria yang pergi dengan marah. Pria yang marah mudah dilabeli toksik. Pria yang memohon mudah diremehkan. Tapi pria yang pergi tanpa merendahkan siapapun, meninggalkan ruang kosong yang tidak bisa dijelaskan. Dia mulai bertanya-tanya, kenapa dia bisa setenang itu? Kenapa dia nggak butuh pembuktian? Kenapa dia nggak kembali? Dan pertanyaan paling berbahaya muncul, apa gue salah ngelepas dia? Di sini rasa bersalah mulai tumbuh, bukan karena lo menuduh, tapi karena hidup menunjukkan jawabannya. Setiap malam sepi, setiap hubungan baru yang gagal, setiap momen ketika dia butuh stabilitas, nama lo muncul di kepalanya tanpa diundang. Bukan sebagai kenangan manis, tapi sebagai standar yang belum tergantikan. Dan ini penting, Lo nggak perlu balik, lo nggak perlu mengingatkan, lo nggak perlu menang, karena perbandingan ini berjalan sendiri di pikirannya. Semakin lama lo konsisten dengan hidup lo, semakin dia sadar bahwa kepergian lo bukan kehilangan biasa, tapi kehilangan sesuatu yang langka. Dan saat kesadaran itu matang, dorongan untuk menghubungi lo
bukan datang dari cinta, tapi dari takut tidak akan menemukan versi lo lagi di siapapun. Poin 4, saat dia ingin kembali, kamu sudah tidak di posisi yang sama lagi. Ada momen krusial yang sering disalahpahami banyak pria. Mereka berpikir, kalau dia balik berarti gua menang. Padahal bukan itu poin utamanya. Yang jauh lebih penting adalah kapan dia ingin kembali, dan di posisi apa kamu berdiri saat itu. Ketika seorang wanita mulai merasakan kehilangan yang nyata, dia tidak datang dengan perasaan cinta yang murni. Dia datang dengan rasa bersalah, ketakutan, kerinduan yang bercampur ego, dan kebutuhan emosional yang kosong. Dia ingin kembali bukan karena kamu mengejar, tapi karena hidup tidak lagi memanjakannya seperti dulu saat kamu ada. Dan disinilah pergeseran kekuatan terjadi. Kalau selama ini, kamu diam dengan bermartabat. Karena karena kamu tidak menjelaskan diri. Kamu tidak membela posisi. Kamu tidak mau buka pintu setengah-setengah. Maka saat dia muncul lagi, kamu sudah naik level secara mental. Kamu tidak lagi menunggu. Kamu tidak lagi berharap. Kamu tidak lagi menggantungkan validasi pada responsnya. Dan itu terasa. Dia bisa merasakannya dari lejeris kamu membalas chat yang tenang, respon yang tidak terburu-buru, underline sikap yang tidak defensif, dan ketidakhadiran emosi berlebihan. Untuk pertama kalinya, dia menyadari satu hal yang mengganggu pikirannya. Dia baik-baik saja, tanpa gue. Dan ini menyakitkan, karena selama ini dia mengira, kamu akan hancur, kamu akan menunggu, kamu akan tetap di tempat yang sama. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kamu tidak berubah jadi dingin, kamu berubah jadi utuh. Dan pria yang utuh itu, bukan tipe pria yang bisa diperlakukan setengah-setengah lagi. Di titik ini, kalau dia kembali, itu bukan lagi posisi siapa mengejar siapa. Tapi, apakah dia pantas masuk ke hidup versi baru kamu? Atau hanya ingin menenangkan egonya sendiri? Dan pria berwibawa selalu memilih dengan tenang, bukan menerima karena takut kehilangan. Poin 5. Menghilang tanpa penjelasan. Bukan manipulasi, tapi seleksi alam emosional. Banyak orang salah kaprah. Mereka bilang, pergi tanpa penjelasan itu childish. Harusnya komunikasi. Itu manipulasi. Padahal mereka tidak paham satu hal penting. Penjelasan hanya dibutuhkan oleh orang yang benar-benar peduli untuk memahami. Bukan oleh orang yang mengabaikan, meremehkan, menyakiti, atau merasa kamu selalu tersedia. Ketika kamu pergi tanpa drama, tanpa penjelasan panjang, tanpa menyalahkan, itu bukan permainan. Itu batas terakhir. Kamu tidak sedang menghukum. Kamu sedang memilih dirimu sendiri. Dan justru karena tidak ada penjelasan itulah, pikirannya tidak pernah benar-benar selesai. Dia tidak tahu apa yang paling salah. Oscar, di mana titik akhirnya, apa yang bisa diperbaiki, semua menggantung. Dan pikiran manusia benci hal yang tidak selesai. Makanya, di Sinta Amri, dia kepikiran, dia memutar ulang memori, dia mengingat detail kecil, dia menebak-nebak kesalahan. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tidak memaksa untuk dipahami. Dan ini seleksi alami, orang yang tidak menghargai kehadiranmu akan dihajar oleh kepergianmu. Bukan oleh kata-kata, bukan oleh ancaman, tapi oleh waktu. Waktu akan menunjukkan. Siapa yang langka, icon, siapa yang mudah diganti, dan siapa yang sebenarnya kehilangan. Dan kalau suatu hari dia sadar, itu bukan karena kamu membuktikan apapun. Itu karena hidup tidak bisa lagi memberinya versi dirimu yang dulu. Penutup, pria berwibawa. Tidak membuat orang menyesal, tapi membuat mereka sadar. Kalau ada satu hal yang perlu kamu ingat, ini. Pria berwibawa tidak mengejar penyesalan orang lain. Dia tidak hidup untuk lihatkan gua benar. Dia hanya pergi dengan tenang, berdiri dengan harga diri, dan melanjutkan hidupnya. Dan justru karena itulah, orang-orang yang meremehkannya akan belajar dengan cara paling pahit, bukan lewat ceramah, tapi lewat kehilangan. Kalau kamu sedang berada di fase diam, tenang, dan tidak bereaksi, percayalah, itu bukan kelemahan. Itu posisi paling berbahaya yang bisa kamu miliki. Di pikiran seseorang yang pernah menyia-nyiakanmu,